Awalnya kami tidak menyangka. Kami berangkat ke Bandung tanpa alasan. Dan akhirnya ini yang kita dapat. Ini juga. Dan yang paling keren ini. Medali emas untuk SMA 1 Karangmojo. Kita bangga bisa sampai sini dapat medali emas. Kalian tahu rasanya ketika kalian berdiri duduk di hadapan orang banyak, kemudian nama kamu dipanggil sebagai peraih medali emas. Lu seketika kayak orang gila, kayak gua tadi. Bahkan si Tuhu juga lebih gila daripada gua. Seharusnya kalau dipanggil majunya ke depan, dia mundur ke belakang, suruh minta foto dulu baru naik ke atas. Kan aneh ya. Ini pencapaian kita di tahun 2016, di tahun terakhir kami kelas 3 ya. Silahkan dilanjutkan. Oke. Lanjut ke apa ya? Saya tadi itu grogi. Bener grogi. Jadi ketika disebut sekolahan kita SMA 1 Karangmojo itu sebelum sampai selesai nyebutnya, jadi cuma SMA 1 Karang gitu, saya sudah teriak-teriak padahal belum tentu itu SMA 1 Karangmojo. Tapi karena yakin aja kalau itu SMA 1 Karangmojo, jadi udah teriak duluan. Nah pas mau, seharusnya kan kalau dipanggil peraih medali itu kan majunya ke depan ya. Nah terus saya itu malah majunya ke belakang. Jadi bukannya maju ke panggung tapi malah mundur ke belakang minta difotoin sama Mas Ridwan. Tapi nggak apa ya, nggak nyangka kita dapat ini. Sambil peluk-pelukan juga. Iya tadi sambil peluk-pelukan, saking kita nggak nyangka kalau ini tuh beneran atau enggak. Jadi ya kayak gini hasilnya. Mungkin ada pesan untuk pesannya ya. Ketika kalian menghadapi suatu permasalahan, seandainya kalian ingin ikut lomba apapun itu, kalau nggak ada dana, nggak ada biaya, kalian usaha sendiri, bisa utang. Kayak kami berangkat ke Bandung itu utang uang kelas 400.000. Dan tahu nggak, kita bisa ngebalikin lebih dari itu. Dari 400.000 jadi 7 juta. Itu belum sama besok kalau dapat penghargaan gubernur tambah 2 juta. Tambah 2 juta. Enggak, kalau tahun 2015 itu medali emas itu sekitar 10 juta per orang. Serius lu? Serius. Sih. Kalau tahun kemarin loh ya, kalau tahun sekarang enggak tahu. Jadi penghargaan gubernur itu kalau tahun 2015 itu bulannya Desember, tapi kalau tahun ini diajuin jadi November. Dan kita dapat medali emas. Jadi kita dapat 10 juta. Tambah 7 juta. 7 juta. Jadi 13 juta per orang. Iya, kan lumayan. Buat beli jingking. Sedikit cerita ya. Emang ya pas waktu kita presentasi itu kita dipuji-puji gitu. Setiap pertanyaan kita bisa jawab. Kita sambal tulang gitu, tambal sulam gitulah. Nah, tapi waktu di standnya, waktu juri berkunjung di stand kami, itu kami kayak dibunuh. Lehernya kayak dicekik sambil diiris-iris kayak bruto ayam gitu. Dulap. Nah, tapi entah kenapa, dan pokoknya tadi tuh pas pemanggilan itu konyol banget. Belum selesai nyebut nama sekolahan itu udah lari. Dan gue itu cuma bengong. Hah? Tuh gue ngapain? Dan gue baru sadar kalau itu nama sekolah gue. Dan gue langsung ikut teriak-teriak gitu. Ya ampun. Gak paham gue. Yang penting ini Mas Tuhu dan Mas Fauzan. Dan mas-mas yang lainnya. Dan ini mas yang lainnya. Tunjukin dong itu piagamnya. Ini piagamnya Albertus Tuhu. Medali emas. Kelihatan ya. Dan dia punya gua. Ya, Gokil. Keren kan? Keren.
Oh iya, duitnya belum. Duitnya belum duitnya. Walaupun cuma kertas. Iya, walaupun cuma kertas. Bentar, aku punya duit 7 banyak. juta. Aku punya duit banyak. Oh iya, aku juga punya. Mbok gue ganjel dompetku. Ojo. Dapat ini. Keras juga. Aku punya duit banyak ini. Ini duitku. Ini duit panas. Itu duit panas. Ini duitku ini. Wah, banyak kan. Tapi besok harus dikembaliin. Jadi ini uang panas. Uang utangan. Ini uang panas ini. Aduh, kalau uang panas itu ya dingin ya. Ini duit apa-apa. Duit apa bokong? Ini duit apa bosok. Oh, enggak. Bosok. Jangan nyebut merek. Jangan sebut merek Jangan ya. sebut merek. Jangan sebut merek. Pokoknya kita bahagia sekali hari ini. Sebelumnya itu kita udah bikin perjanjian kalau seumpamanya kita kalah itu banner yang ada foto gue itu mau diinjek-injek, mau dibakar, mau diludahin, mau dikencingin, bayangin aja. Betul. Karena kan di stand kita itu posternya itu cuma fotonya Fauzan. Ya, jadi foto-foto nggak ada. Terus fotonya itu gokil banget gitu loh. Jadi kita perjanjiannya itu gini, kalau seumpama malam ini kita nggak dapet juara, itu posternya tadi tuh mau tak injek-injek, mau tak bakar, tahu gak? Mau diludahin, mau tak ludahin, tak kencingin. Wah. Tapi alhamdulillah ini malah dapat. Pokoknya ini. Kesan-pesannya ya yang pertama, medali ini dipersembahkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, iya. buat Kabupaten Gunung Kidul, buat SMA 1 Karangmojo. Kecamatannya, Bro. Oh iya, Kecamatan Karangmojo juga. SMA 1 Karangmojo, dan buat orang tua kami ya, terutama beliaulah yang mendukung kami sampai di sini, yang telah melahirkan anak cerdas istimewa. Kalau cerdas sih enggak ya, cuma ya pinter aja lah. Cuma pinter ngomong. Oh iya, cuma pinter ngomong. Kayaknya itu jurinya terhasut sama mulut gue. Sama. Soalnya gini. Mulutnya Fauzan itu aneh. Jadi yang atas itu yang atas itu ke kiri, yang bawah ke kanan. Jadi mulutnya tuh kemana-mana itu loh. Itu bikin juri heboh pokoknya juri tuh kayak terpesona gara-gara mulut gua. Soalnya gini, udah bahasa Indonesia gua medok dan mulut yang kiri ke sini, yang sana ke sono, kadang maju semua. Gila deh pokoknya. Pokoknya wah gila Lundro. Yang penting medali emas. Tapi sebenarnya kita dari sesi presentasi itu kita udah yakin ya, karena presentasinya kalau menurut kita ya itu bagus. Soalnya jurinya juga bagus, ngasih jempol gitu, sampai jempol sikil temannya juga diambil. Tahu nggak, sampai jempol kameramennya itu juga diambil. Bayangin aja sampai pinjem gitu. Satu lagi, kalau kalian mau presentasi, kalian jabat tangan jurinya dulu. Setelah presentasi kalian jabat tangan jurinya dulu. Nah, caranya tuh ngambil hatinya ngambil hati dulu. Jadi jangan ambil duitnya. Masalah duit itu nanti. Yang penting hatinya dulu. Aja belum mau duit. Sini aja modal utangan bisa kembali 7 juta ya. Dari 400 sampai 7 juta boy. Wah, bayangkan. Darinya mulutnya kemana-mana. Gila lu tuh. Gini, Dek, kok bahasa Indonesia kamu medok banget sih gitu. Ya gua jawab, ya biar kelihatan anak Jogja gitu. Jogjes. Oh ya, kita kenalin keluarga sebangsa. Nah, jadi di sini kami itu selama beberapa 2 hari yang lalu itu kami tinggal di rumah Ibu Indina Istrianti. Dia tinggalnya di Jalan Sumbawa. Dia tuh ibu yang baik. Dia kerjanya dokter. Dia punya anak namanya Via, dan suaminya itu namanya Pak Tommy. Mereka lah yang ngurusi kita lah, nganter jemput dari Hotel Arya Duta Braga City Walk sampai rumahnya. Pokoknya mereka tuh juga orang yang terpenting ketika kami mendapatkan ini. Jadi kami tidak akan melupakan mereka. Suatu saat nanti jika kita udah sukses, kami akan main ke rumah Ibu Indina lagi. Dan untuk melamar Via. Iya. Dan kita akan kembali ke Bandung untuk melamar
anaknya. Namanya Via. Wis. Dia Cantik. kelas 1 SMA, SMA. SMA 5 Bandung. 5 Bandung. Ibunya dokter tapi bapaknya sakit, kita Iya, doain bapaknya aja sakit. bapaknya Semoga cepat sembuh. cepat sembuh. Terus apalagi mungkin pesannya buat adik-adik di SMA 1 Pesannya Karangmojo. buat adik-adik yang terutama yang masih kelas 1 ya, kalian bisa ikut 2 opsi sama fiksi. Ada 3. Oh, ada 3 Opsi, fiksi, sama LKIR. LKIR. Gua jelasin yang fiksi aja ya. Nah, di fiksi kalian itu dituntut untuk mempunyai wirausaha yang unik lah, inovatif dan ada kebaruannya. Nah, di situ sebenarnya kalian ketika membuat karya fiksi itu kalian tuh nggak harus pinter. Yang penting kalian itu kreatif, munculkan ide-ide yang ada dalam otak kalian. Iya, otak ya, bukan dengkul. Bukan Otaknya dengkul. itu di sini, bukan di dengkul ya. Bukan di dengkul. Jangan kalau di dengkul itu punyanya ini. Ini otaknya di dengkul ini. Walaupun di dengkul kan dapat emas ya. Oh, iya. Mau ngomong apa lagi? Iya. Lupa gua. Udah lu lanjutin. Fiksi. Oke. Baik, aku mau jelasin yang opsi sama LKIR. Oh. Jadi aku udah pernah opsi 1 kali. Penghargaan khusus. Ya, penghargaan khusus di Surabaya. 4 Jadi juta. dapat 4 juta. Jadi totalnya dapat 7 juta. Mm-mm. Kalau di opsi itu kan kita jadi finalis aja itu udah dapat 3,6. Jadi ya lumayan lah. Bisa Terus buat kalau kita dapat medali emas itu hadiahnya 15 juta. Kalau medali perak itu 12 juta. Kalau medali perunggu itu 8 juta. Kalau penghargaan khusus 4 juta. Kalau nggak dapat apa-apa 3,6 juta. lu lolos aja udah jadi orang kaya. Lolos aja udah bisa beli HP iPhone. Nah, beli iPhone, beli iPad ya. Beli iPad juga boleh. Kepet juga bisa. jangan ka iPhone. Karpet. Jangan karpet ya. Bahaya itu. Terus kalau di opsi itu kan ya walaupun tahun ini kita nggak lolos ya. Oh, apa-apa. Padahal sebenarnya saya tuh mimpinya lolos opsi medali emas gitu. Tapi malah fiksi yang medali emas, tapi nggak apa-apa lah. Jadi di opsi itu kan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi kita dituntut untuk melakukan penelitian, tapi penelitian itu nggak harus sulit-sulit sebenarnya. Jadi nggak harus di lab, nggak harus pokoknya yang matematis apalah, perhitungan apalah. Yang penting tuh kalian peka terhadap lingkungan aja. Jadi kalau di lingkungan kalian itu ada sampah, terutama sampah masyarakat ya, kayak ini dekat saya ini, jadi ini sampah masyarakat yang udah dibuang tapi malah dapat emas. tapi dapat emas malah dia. Ini bener-bener sampah masyarakat. Jadi ya itu tadi pokoknya. Jadi kalian harus peka terhadap lingkungan, terutama nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar kalian aja. Jadi kayak kenapa Gunung Kidul itu nggak macet gitu kan? Memang sebenarnya enggak ya. Terus kenapa Gua Pindul itu rame? Karena banyak pengunjung ya. Karena banyak pengunjung. Kalau nggak banyak pengunjung nggak rame itu kan. Terus kenapa di pantai itu orang sering melihat air? Iya, karena di pantai kan. Kalau mau lihat padang pasir ya di sana. Di mana? Di Merauke. Terus apalagi? Itu terus kalian terutama yang masih kelas 10 ya. Jadi kalian banyak-banyak belajar tentang metode penelitian. Itu metode penelitian itu penting banget. Jadi jangan sampai penelitian kalian itu bagus, ide kalian bagus, tapi kalau metodenya salah, buat apa? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya, apalagi kalau kalian buat penelitian biayanya banyak, udah habis waktu, udah habis pikiran, tapi nggak ada manfaatnya. Buat apa? Nggak apa-apa. Opoy. Si penting koyo ngono. Jadi si penting Kemaki. si penting kemaki. Sebenarnya masih banyak yang mau diceritain, tapi sampai lupa. Saking banyaknya. Saking banyaknya kita nggak tahu Cerita apa? Oh ya, ini kita di lantai 9 Hotel Arya Gita Bandung. Jadi kita sebenarnya itu nggak berdua, tapi kita bertiga. Tapi yang satu tuh baru sibuk
dia Lempit, packing ya, lempit ya tuh di sana. Nanti tak dudui ya. Tak dudui mukanya nanti. Oh iya, satu lagi, gue tadi itu hampir satu lift sama Pak Menteri. Nah, karena liftnya itu penuh dan Pak Menteri sangat disayangkan gue tolak masuk lift, soalnya dia nggak mau. Padahal gue berharap dia masuk, tapi dia nggak mau sama ajudannya. Ya udah Pak, terserah gitu. Tapi gue bisa bertatapan langsung sama Pak Menteri, bisa jabatan tangan. Tadi Pak Menteri bukan sih? Iya. Oh, yang ngalungin Yang arit ngalungin. ke kamu. Kalau kita dikalungin arit sama sendal jepit ya. Jadi kalau kita dikalungin emas, tapi kalau kamu dikalungin arit sama sendal jepit ya. Tetap semangat walaupun sendal jepit ya. Karena kalau di musola itu sendal jepit itu aman. Soalnya berharga banget. Soalnya kalau kamu pakai sendal bagus di masjid itu pasti hilang. Hilang diambil orang. Jadi paling enggak kalian pakai sandal yang jepit ya. Sandal jepit pakai T, pakai Z, ya. Masih pakai titik koma atas S, jepit S. Apalagi ya? Oh iya. Kalau video ini ditonton sama pihak sekolah, kami juga mohon maaf apabila kami alay, tapi ini semua hanya untuk motivasi adik-adik kelas biar tambah semangat aja. Jadi dan semoga juga uang penelitian di SMA 1 Karangmojo itu ditambah. Soalnya terbukti prestasinya tuh ada di sini. Ya, ini medali emas. Kemarin penghargaan khusus, kemarinnya lagi medali perak, kemarinnya lagi tuh enggak dapat apa-apa. Tapi ya paling enggak minimal ya masa uang penelitian 700.000 gitu. Iya, minimal 5 juta lah kayak teladan ya. SMA 3 gitu. Minimal ya paling enggak 10 juta lah. Kalau 700.000 itu buat dari Karangmojo ke Jogja itu habis 1 hari, tahu enggak? Aduh. Kita ke Bandung aja ini habis 400.000 utang. Ini hutang aja sama kelas. Aduh, tapi kita bakalan balikin kok. Lebih besok. 100 rupiah lebihnya ya. Jadi ya walaupun 100 rupiah itu tetap uang loh ya. Tetap berarti 1 juta berarti. Kalau nggak ada 100 rupiah nggak jadi 1 juta. Nggak jadi 1 juta itu. Terus ya itu tadi, semoga pihak sekolah itu lebih memperhatikan kami yang ikut ekstrakir. Jadi kalau SMA 1 Karangmojo itu mengejar OSN itu janganlah itu. Soalnya kan masih ada SMA 1 Wonosari, ada SMA 2 Wonosari. Jangan. Kalau masalah OSN itu jangan dipikirin lah, itu nanti bikin botak kalau dipikirinnya. Mendingan Bapak Kepala Sekolah sama pihak sekolah itu memikirkan kami yang penelitian. Yang fiksi kayak gini. Pokoknya ya yang inovasi. Kita itu kalau SMA 1 Karangmojo ke OSN itu nggak nyampe Pak, otak kita itu. Bener, itu nggak nyampe. Sampai kapanpun, sampai 2020 saya berani jamin kalau itu nggak akan lolos. Tapi kalau fiksi, kalau opsi, kalau LKR, saya jamin setiap tahun pasti ada yang lolos. Ini terbukti. Ini buktinya kita berdua. Walaupun kita itu nggak lolos opsi ya. Saya sempat nangis juga ya, karena kecewanya itu ya pengennya sih opsi gitu, tapi pengennya sih ini itu tulisannya bukan fiksi tapi opsi 2016 itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin Tuhan berkehendak lain. Jadi ya mungkin rezekinya orang itu beda-beda ya. Dan saya juga berpikiran belum tentu juga kalau saya di opsi juga bisa dapat medali emas ya kan. Pokoknya Tuhan itu punya rencana yang rencana Tuhan itu pasti indah. Nah, di balik semua kesulitan yang kalian punya itu jangan terus kalian menyerah, hadapi dulu. Nah, ketika kalian udah nggak bisa menghadapi, ingat ada satu faktor penting, yaitu faktor lainnya atau faktor yang maha kuasa. Kalian berdoa. Nah, sebelum gua presentasi, sebelum gua pengumuman, biasanya sholat gua agak telat-telat gitu. Kadang gua jamak, tapi beberapa hari ini gua itu sholatnya on time, tertib, walaupun kiblatnya terbalik. Kalau dia tuh sholat kiblatnya ke sana, tapi dia madepnya ke sana. Gua sholatnya madep timur. Udah beberapa dia hari. Nyembah siapa sih sebenarnya? Dia nyembah setan ternyata ya. Ka'bah gua kemana?
Kabahnya kayak setan ya, padahal ada sih. Dan tadi pagi tuh gue baru sadar kalau kiblat gue kebalik. Itu aja diingetin sama bocah kecil. Sama bayi. Kok sholatnya di situ, kakinya tuh di sana gitu. Kayak aku gini. Lah kalau di situ sujudnya ke tembok dong. Enggak, madepnya sono. Hah? Berarti kiblatnya kebalik dong. Terus abis itu ada bibi pembantunya Ibu Indiana itu kayak, iya, abang apa sih bahasa Sunda nih? Gimana sih? Kiblatnya itu ke sana. Lucu orangnya gendut kan. Ya, ya, bukan pakai E ya. Jangan pakai E ya, pakai A. Jadi bukan bukan E ya. Jadi gitu. Duh, ini udah malam gue belum packing. Gila udah jam 00.07. Gue belum packing. Tak ini itu temanku yang dari Manlepwin. Itu ada duitnya. Duitnya utang kecak nih. Ya itu di sana. Nah, itu temanku itu yang dari Manlepwin. Dia adik kelasnya siapa? Igit. Ya, adik kelasnya Igit. Igit dulu satu angkatan opsi 2015 sama saya. Jadi ya dikit-dikit kenalan. Nah, itu temanku. Itu yang dari tadi sibuk packing terus itu. Tadinya tidur sih, tapi ketika tahu kita rame-rame jadi dia bangun terus tiba-tiba packing. Terus ya itu temanku itu. Dia sibuk packing sih itu, dia lelah mungkin ya, dia capek mungkin dia. Wah, dia Besok soalnya harus balik ke Jogja lagi ya. jam 6:30. Besok soalnya ke Jogjanya, mana ini? Ke Jogjanya itu jam 6:30. Jadi kita harus udah di depan Arya Duta itu jam 6:30. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ini malam terakhir kita. Jadi walaupun sekarang udah jam 1:08, kita tetap semangat lah. Besok kita bakalan balik ke Jogja meninggalkan Bandung. Kita nggak nyesel kok datang ke sini. Soalnya Bandung juga hampir mirip sama Jogja ya, keren. Dan apalagi kita di sini di Bandung disambut dengan baik sama keluarga Ibu Indina. Pokoknya kita nggak nyesel datang ke sini. Tuh, alhamdulillah orang tua gue udah bales. No, gue kirimin foto piagam gue. Tuh. Bentar. Tuh. Mana? Tuh. Bentar. Alhamdulillah ki Bapak Ibu simbah melu seneng lan bangga. Moga-moga barokah. Terus gue nggak bilang amin, tapi gue bilang sesok aku mulih. Wah, Kan durhaka banget. Ini salah satu anak bangsa. Oh, iya. Kita disebut sebagai anak bangsa yang tinggal di keluarga sebangsa. Anak bangsa ya kayak gini lah. Inilah anak bangsa ya. Jadi jangan ditambah IT ya, nanti bahaya kalau tambah IT. Kalau ditambah IT yang belakang. Ya, kalau tambah IT Tadi jangan. itu kan kita makan. Nah, kita pakai kokat gitu, warnanya biru. Ya, biru. Gitu. Dan dikira kita itu pelayan rumah makan. Masa gini, boleh duduk di situ? Rencananya tuh dia mau pesan makanan ke kita, tapi gua pecicilin gitu. Masa ganteng-ganteng kayak gini pelayan. Terus Pembantu sih sebenarnya ya. Terus pas di Braga City Walk, pas pameran itu gua kan pakai jas alma mater yang dari sekolah itu. Jangan zoom ke mulut gua. Mungkin nanti bisa lihat ya yang mulutnya kemana-mana itu loh. Terus ada mas-mas yang tanya gini, mas, bang, AA, ya bang lah, XX1 di mana ya? Kurang tahu ya mas, saya orang baru di sini. Gimana sih? Masa dikira gue itu karyawan di situ? Ini aja. Buat gue tuh peserta loh. Yang karyawan yang tukang ngepel. Hello. Dan tahu nggak di booth stand kami itu ada ayamnya yang begini. Besok tak tunjukin besok. Tak tunjukin raimu besok. Oh ya, gue juga mau pamer duit nih. Duit. Tapi ya buat bayar utang. Ini yang buat dibayarin utang ke kelas 400.000. Yang 1.110.000 dibawa tuh buat bayar utang ke sekolahan. Padahal sekolah online aja uangnya nggak disuruh ngembaliin. Keceplosan. Enggak ya, bercanda. Enggak bercanda. Jangan dengerin. Kalau udah denger ya nggak apa-apa sih. Udah terlanjur, oke. Udah terlanjur. Oke, ini yang dari tadi sibuk packing itu ini orangnya nih. Dia malu kayaknya. Nih dia mau tidur ya. Oke, udah dulu ya. Ini tambah burem. Oke.